أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah para jamaah, Bapak, Ibu, dan berikhwah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan petang hari ini, di hari Jumat, insya Allah siap pekan genap biiznillah kita bisa berkumpul bersama di sini dengan izin Allah, dengan taufik dan hidayahnya untuk taqarrub ila Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepadanya melalui jalan talabul ilmi syar'i. Semoga Allah mencatat semua niat dan usaha menuju tempat yang mulia ini sebagai amalan yang ikhlas lillahi ta'ala, amalan yang kelak menjadi hujjah apabila kita yaumul mizan, yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak bermanfaat harta dan anak kecuali yang datang di hari itu dengan hati yang selamat. Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kembali kita melanjutkan apa yang sudah kita mulai, dan ini insyaallah pertemuan kedua kita ambil faedahnya dari kitab Riyadhus Shalihin. Sekali lagi insyaallah setiap pekan genap di hari Jumat, yaitu kita mengambil faedah kitab Riyadhus Shalihin dari Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan kita sampai di muqaddimah, yakni insyaallah kitab Imam An-Nawawi dari kitab Riyadhus Shalihin dari Imam An-Nawawi. Sudah kita sebutkan sebelumnya, kitab ini hampir tidak ada satu masjid kecuali ada kitab ini. Tidak ada satu ma'had kecuali ada kitab ini. Tidak ada satu pondok pesantren kecuali ada. Bahkan seluruh negeri, yang sebagaimana perkataan para ulama, seluruh umat menerima kitab beliau, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Nah, ini menunjukkan betapa yaitu terbukanya atau betapa besarnya antusias dari umat Islam ini menerima kitab beliau. Dan ini juga menunjukkan betapa ikhlasnya beliau ketika menulis kitab ini sehingga diterima oleh seluruh kalangan umat, baik ulamanya dan juga orang awamnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, monggo bisa dilihat di muqaddimah ini bebas ya. Mau cetakan manapun, terjemahan, syarah apapun, kita masih di muqaddimah. Bisa kitab langsung atau PDF-nya. Ya, dimulai dari muqaddimah beliau dari Al-Imam An-Nawawi qala al-musannif, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tazkiratan liulil qulubi wal absar wa tabsiratan lidzabil albabi wal i'tibar. Kalau kita lihat, ini semuanya mengandung pujian. Ya, ini sedikit faedah bagi mungkin di antara Bapak Ibu atau para ikhwah yang belajar bahasa Arab. Kalau kita lihat mulai dari alhamdulillahil wahidil qahhar, segala puji bagi Allah yang maha perkasa, yang maha mengalahkan, al-azizil ghaffar, yang maha mulia dan juga maha pengampun. Coba kita lihat di situ diakhiri dengan huruf ra semuanya. Al-wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, yang memutar, memasukkan malam ke dalam siang. Tazkiratan liulil qulubi wal absar, sebagai peringatan bagi orang-orang yang memiliki qulub, hati, wal absar, dan bagi orang-orang yang memiliki pikiran. Itu semuanya diakhiri dengan huruf ra. Nah, ini namanya dalam bahasa Arab disebut apa nih? Ya, disebut saja fin nasri.
Ya, kalau di syair namanya qafiyah. Kalau di Al-Qur'an namanya al-fawasil Qur'aniyah. Jadi kalau kita lihat ucapan yang indah, bagus, kemudian tersusun rapi, di akhirnya selalu ada kesesuaian di akhir huruf. Ya, hurufnya sama semuanya. Bisa ro semuanya, bisa mim semuanya, bisa nun semuanya. Nah, itu kalau dalam sastra Arab, namanya dalam ilmu adab, yaitu al-adabul lughawi, sastra Arab terbagi menjadi dua, yaitu an-nathru. Nathru itu adalah prosa bebas, bisa khutbah, bisa wasiat, ya bisa pidato, ya bisa tulisan risalah, ya atau yang lainnya yang intinya bebas, tidak ada wazan-wazan tertentu dari wazan-wazan syair. Ya, adapun yang di syair namanya qafiyah. Ini namanya qafiyah, yang itu ada wazan-wazan tertentu bagi para ikhwah atau bapak ibu yang belajarnya. Adapun di dalam Al-Quran kita tidak mengatakan itu saja, tidak mengatakan itu qafiyah. Kenapa? Sajak dan qafiyah khusus kalamul bashar, khusus ucapan manusia. Adapun Al-Quran itu adalah kalamullah. Maka jangan mengatakan ada sajak di Al-Quran, ada qafiyah di dalam Al-Quran, tidak. Ya, yang mudah paling kita ingat seperti qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Semuanya diakhiri huruf sin. Nah, itu menunjukkan keindahan bahasa dalam Al-Quran yang disebut dengan ilmu balaghah, balaghatul Quran, keindahan Al-Quran. Dan itu dalam sastra Arab yang disebut dengan ilmu balaghah, yang terdiri dari yaitu ilmu bayan, kemudian ilmu badi' dan ilmu ma'ani. Dan ini termasuk dalam ilmu badi', ya ilmu yang memperindah lafaz-lafaz dalam ucapan, sehingga orang yang mendengarkannya akan tertarik, ada seperti magnet yang menarik. Ya, alhamdulillahirabbil alamin contoh, ar-rahmanir rahim, nah itu maliki yaumiddin, ya, dan seterusnya. Atau surat-surat yang lain, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, semuanya diakhiri huruf yang sama. Ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, itu semuanya. Ar-Rahman, ya yang justru Ar-Rahman, itu semuanya diakhiri dengan huruf-huruf yang sama. Dan sekali lagi itu namanya fawasil Al-Qur'aniyah, yaitu pemisah-pemisah di ayat-ayat Al-Qur'an, ya, yang diakhiri dengan huruf-huruf yang sama sesuai. Tidak kita katakan saja atau qafiyah, ya, untuk membedakan ini kalamullah dan ini kalamul bashar. Ya, yang sekali lagi ini tujuannya adalah menunjukkan keindahan bahasa untuk menarik orang yang mendengarkannya. Ya, kita lanjutkan lagi. Wa tabsiratan lidzabil albabi wal i'tibar, dan juga agar menjadi tabsirah, petunjuk bagi orang-orang yang memiliki akal dan orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Jadi di sini Imam An-Nawawi memuji-muji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian, dengan nama-nama dan sifatnya. Ini menunjukkan bahwasanya, ya kalau bisa kita lihat bahwasanya beliau menggunakan ilmu balaghah di sini untuk menulis muqaddimah, ya, untuk menulis menyusun muqaddimahnya, ya, semuanya diakhiri huruf ra. Ya, dan tidaklah orang bisa menyusun seperti ini kecuali ya memang ahli ilmu, ya, ilmu syar'i dan ilmu lughawi, karena digabungkan di sini memuji Allah dengan nama-nama dan sifatnya sehingga pas sesuai bahasa dan enak didengar. Ya, kemudian allazi ayqadha min khalqihi man istafahu wa zahadahum fi hadhihi ad-dar. Ya, dialah Allah yang menyadarkan orang-orang yang dipilih dari makhluk-makhluknya, wa zahadahum fi hadhihi ad-dar, dan menjadikan mereka orang-orang yang zuhud di negeri ini, di dunia ini. Wa syaghalahum bi muraqabatihi wa idamatil afkar. Masih belakangnya masih ra semuanya. Dan Allah menyibukkan mereka dengan rasa takut dan selalu berpikir. Wa mulazamatil itti'abi wal ittikar. Ya, demikian juga terus-menerus memikirkan tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Wa waffaqahum lid-da'bi fi ta'atih. Nah, ini baru berubah belakangnya ha. Wa ta'ahubi lidaril qarar. Nah, ini balik lagi. Mungkin itu potongan ya, kemudian dilanjutkan lagi.
wal hadari mimma yuskhituhu wa yujibu daral bawar. Nah, kembali ke huruf ya Rabb. Jadi dialah Allah yang bagi orang-orang yang senantiasa mengambil pelajaran dan berzikir kepadanya, yaitu Allah memberikan taufik kepada mereka ya untuk selalu melakukan ketaatan kepadanya, memberikan bekal-bekal atau menyiapkan bekal-bekal untuk negeri akhirat ya, dan juga menjadikan mereka waspada terhadap apa yang mendatangkan murkanya dan menjuruskannya ke dalam kebinasaan. Wal muhafadzati ala dzalika ma'a taghayyuril ahwali wal aqwar. Ya, kemudian yang selalu muhafadzah menjaga menjaga hal itu sesuai dengan kondisi dan keadaan. Kemudian ahmaduhu ablaghu hamdin wa azkahu. Kemudian aku memuji Allah dengan pujian yang paling tinggi dan paling luhur. Wa asmalahu wa anmahu. Nah, ini baru dengan diakhiri dengan ha. Kemudian wa asyhadu an la ilaha illallahul barrul karim ar-raufur rahim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh al-hadi ila siratil mustaqim wad da'i ila dinin qawim salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sa'irin nabiyyin wa ali kulli sa'iris sholihin. Nah, ini ada, kalau kita mencermati sekali lagi, itu bagian dari ilmu balaghah, yang dari ilmu adab. Ini namanya khutbah ya, atau disebut dengan nasr, prosa bebas yang tidak ada wazan-wazan syairnya ya, namun semuanya diakhiri dengan sajak untuk memikat orang-orang yang mendengarnya. Nah, silakan ya, bagi kita yang punya kecenderungan dalam ilmu bahasa itu bisa mengambil contoh-contoh muqaddimah khutbah yang diakhiri dengan huruf-huruf yang sama. Yang paling mudah misalnya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Itu semuanya diakhiri ya nun. Ya, demikian juga khutbah-khutbah hajah. Nah, kalau kita teliti itu ada keindahan. Cuman karena mungkin kita nggak paham ya, jadi kayak biasa aja. Ya, atau pas lagi Jumatan ya malah ya liar-liar ya, ngantuk banget. Ya, itu muqaddimah yang intinya pujian-pujian kepada Allah Ta'ala, kemudian bersolawat kepada ya Nabi Muhammad SAW, dan juga mendoakan para sahabat dan juga orang-orang soleh dari kalangan kaum muslimin. Ya, kemudian amma ba'du faqad qala Allah Ta'ala, adapun setelah itu Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Surat Az-Zariyat 5657. Tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Itu aslinya liya'buduni ya, namun itu disingkat ya sehingga menjadi liya'budun. Ma uridu minhum, Allah Ta'ala mengatakan, aku tidak menginginkan dari mereka hamba-hambaku itu, dari manusia dan jin, min rizkin, dari rezeki. Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka. Wa ma uridu an yut'imun, dan aku tidak menginginkan agar mereka memberi makan kepadaku. Justru dialah Allah, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah Allah yang maha memberi rezeki, yang maha kokoh, yang maha kuat dan maha kokoh. Ya, kemudian dijelaskan oleh beliau, wa hadza tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah. Ya, beliau Al-Imam An-Nawawi mengatakan ini adalah tasrih, pernyataan yang tegas ya, bahwasanya manusia dan jin itu khuliqu lil ibadah, diciptakan untuk ibadah. Nah, kita semuanya tidaklah diciptakan kecuali hanya untuk ibadah. Ini harus kita tanamkan benar-benar. Rugi kalau kita tidak fokus ibadah. Ya, kita mungkin butuh sandang pangan papan, tapi jangan lupakan tugas utama, yaitu ibadah. Adapun rezeki sandang pangan papan tadi sudah Allah jamin, yang sering kita ulang-ulang di majelis al-ubudiyah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah makhluk yang hidup yang merayap di muka bumi kecuali sudah Allah jamin rezekinya. Ya, masalah rezeki sudah jamin. Ya, adapun ya tugas kita yang utama adalah beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan ayat ini tasrihun, yaitu penjelasan yang tegas yang menunjukkan bahwasanya tidaklah manusia dan jin diciptakan kecuali untuk ibadah. Kemudian wa haqqo 'alaihimul i'tina bima khuliqa lahu, dan
Ini menunjukkan agar kita atau agar mereka memperhatikan ya untuk apa mereka diciptakan. Wal i'rab an huludid dunya, dan anjuran untuk berpaling dari kemewahan dunia, dari bagian-bagian dunia. Ya, bizahadah, dengan sikap zuhud. Jadi Imam An-Nawawi yang bisa kita ambil dari muqaddimah beliau ini ya, yang pernah kita sebutkan ya. Kalau kita baca kitab, alangkah baiknya, dan itu memang sangat baik, yaitu membaca muqaddimahnya. Jangan langsung daftar isi seperti ini ya. Kemudian pilih yang menarik buat kita, kemudian tutup, selesai. Ya, ini kurang berfaedah. Karena di muqaddimah itu kita akan tahu apa maksud tujuan dari penulis atau intisari, atau kalau bahasa kita yang anak-anak kuliah ya namanya deskripsi. Deskripsi kitab itu ada di mana? Di muqaddimahnya. Ya, atau dalam bahasa Arab itu wasful kitab. Kitab itu penjelasannya itu di mana ya? Bisa dilihat di muqaddimahnya. Ya, di sini Imam Nawawi menjelaskan seperti itu. Jadi perintah anjuran agar kita fokus beribadah, ya, kemudian memperhatikan untuk apa kita diciptakan, kemudian anjuran kita untuk berpaling dari kemewahan-kemewahan dunia dengan bersikap zuhud. Ya, zuhud itu adalah tarku ma la yanfa' fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat kelak di akhirat. Walaupun itu halal mubah, ditinggal. Dan ini ya puncak dari keimanan seseorang. Ya, dia bisa meninggalkan sesuatu yang mubah. Ya, kalau kita mungkin mubah nggak apa-apa, tapi orang yang zuhud mubah daripada mubah nggak dapat pahala, mendingan tinggalkan saja. Ya, beralih ke hal-hal yang mendatangkan pahala, dan itulah orang yang zuhud. Ya, bukan zuhud itu dengan pakaian compang-camping, lesu, ya, jalannya nunduk seperti orang lapar, ya, bukan. Tapi bisa jadi dia pakainya bagus, kendaraannya bagus, namun dia zuhud. Ya. Kemudian fa innaha daru naqadin la mahallul ikhlat. Karena dunia itu adalah daru nafadin la mahallu ikhlat. Karena dunia itu sebenarnya adalah negeri yang cepat berakhir. Ya, dan bukan negeri yang ikhlat, negeri yang kekal abadi, bukan. Bahkan dunia itu adalah markabu ubur, adalah tempat lewat saja. Kendaraan kita lewat untuk menyampaikan diri kita kepada negeri akhirat, darul akhirah. La manzilu hubur, ya, bukan tempat untuk tinggal bergembira di sana, ya. Kemudian wa masyra'u infisamin la mautinu dawam. Ya, di situ bukan tempat untuk bergembira, tempat berjalan untuk berpisah, bukan tempat abadi. Ya, jadi tempat untuk menyiapkan perpisahan, bukan tempat untuk kekal abadi. Falihada, nah ini berarti Imam An-Nawawi mengingatkan apa nih? Mengingatkan tentang fana'ud dunya wa baqaul akhirah. Bahwasanya dunia itu fana, dunia itu bukan tempat abadi. Atau kalau kita lihat hadis Nabi SAW, yaitu ketika menasihati Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abidu sabil. Jadilah engkau di dunia itu seperti orang asing atau seperti orang yang sedang melalui perjalanan, melewati perjalanan yang akan kembali atau akan melanjutkan ke tempat tujuannya. Jadi hanya tempat lewat saja. Hanya seperti ma'bar, seperti jembatan. Itu tidak mungkin, sebagaimana ungkapan di antara para sahabat, tidak mungkin seseorang itu membangun istana di jembatan. Ya, jembatan ini hanya tempat lewat, walaupun indah, menarik, tapi jangan berhenti di jembatan. Ya, sesuatu yang ghairu ma'qul, sesuatu yang tidak berakal. Ya, ketika seorang berhenti di tengah jembatan, kemudian bangun rumah di sana, diam tinggal di sana, bukan. Tetapi itulah dunia ma'bar, yaitu tempat lewat saja. Ya. Kemudian diingatkan lagi, walihadza kana al-iqadu min ahliha humul ubbad. Oleh karena itu orang atau penduduk dunia ini, manusia ini yang paling pintar adalah orang-orang yang ahli ibadah. Ya, al-kaisu, ya, orang yang cerdas itulah orang yang mempersiapkan untuk negeri akhiratnya, bukan untuk kekal abadi di dunia. Tidak ada satupun. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ma'amaru ummati atau a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku hanyalah sebatas 60-70 tahun saja. Ya, ada yang lebih, ada yang sedikit, atau ada yang kurang dari itu.
Maka sebagai orang yang sadar itu adalah orang-orang yang ahli ibadah. Wa aqallun nas fiha humuz zuhad. Ya, orang yang paling pintar itulah orang-orang yang ahli ibadah, dan orang yang cerdas adalah orang-orang yang zuhud. Ya, kembali beliau mengajak kita untuk bersikap zuhud di dunia. Hanya yang pernah kita sampaikan ini di antara biografi beliau, walaupun beliau hidup di tengah-tengah kemewahan, masih muda, ya, namun beliau tetap bersikap zuhud. Ya, yang kita sampaikan kemarin, gaji beliau untuk mengajar itu besar, namun tidak pernah digunakan kecuali untuk beli kitab, untuk membeli tanah diwakafkan. Ya, dan beliau wafat ketika umur masih muda. Ya, menurut kita umur 45 tahun dan belum sempat untuk menikah. Ya, karena saking sibuknya beliau dengan ya al-ilmu wa ta'lim wa tadris dan seterusnya. Kemudian qala Allah Ta'ala, nah ini ditunjukkan dalil bagaimana fana'ud dunya. Ya, bagaimana fata morgana dunia. Ya, kehinaan dunia, kesementaraan dunia. Di surat Yunus ayat 24, qala Allah Ta'ala, innama matsalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas wal an'am. Ya, tidaklah perumpamaan dunia itu kecuali kehidupan dunia itu kecuali air hujan yang turun dari langit, kemudian bercampur, ya, dari air itu bercampur dengan tanah, kemudian menumbuhkan tanaman-tanaman. Mimma ya'kulun nas wal an'am, yang dimakan oleh manusia dan hewan-hewan ternak. Itulah perumpamaan dunia. Kemudian hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha atau zukhrufaha, dan kemudian ketika bumi itu ya dia tumbuh tanam-tanaman yang subur tadi yang dimakan oleh manusia dan hewan ternak, apabila bumi itu telah sempurna, keindahan indah atau kelihatan indah, ya bahasa kita ijo royo-royo, ya mungkin sangat menarik pandangan kita, silau, ya sudah kayaknya kita akan memilikinya, memanennya. Wa dhanna ahluha, yang tadi hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wazayyanat atau wazayyanat wa dhanna ahluha, ya, dan telah menjadi indah bumi itu, dan orang-orang yang memilikinya mengira annahum qadiruna 'alaiha, bahwasanya mereka akan memilikinya, akan memanennya. Tiba-tiba ataha amruna lailan aw nahar, tiba-tiba datang perintah kami, yaitu berupa apa? Ya, berupa musibah, ya, atau azab, ya, atau musibah yang menghancurkan apa yang mereka dikira mau memanennya, memilikinya tadi, baik itu di waktu siang maupun malam. Faja'alnaha hasida, maka kami jadikan tanaman-tanaman tadi seperti tanaman-tanaman yang baru diarit, bersih, kok seperti nggak ada sama sekali. Ka'alam taghna bil ams, seakan-akan belum pernah tumbuh di waktu yang kemarin. Jadi ketika manusia sudah mengira akan memanennya, akan menikmatinya, berlezat-lezat, tiba-tiba datang musibah, datang azab, kemudian tiba-tiba hilang. Kayak kemarin baru akan memanen. Ya, seperti itulah kondisi keadaan dunia dicontohkan dalam ya salah satu ayat dan juga beberapa ayat yang lain. Ka'alam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Demikianlah ya kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berpikir, ya, dan ayat-ayat yang semakna dengan ini sangat banyak. Jadi makanya di situ Imam Nawawi menjelaskan lagi, sekali lagi kita diajak diri kita Riyadhus Shalihin ini untuk bersikap apa nih? Zuhud. Ya, bukan bermewah-mewah. Ya, kalau ada yang bertanya, lah ustadznya juga bermewah-mewah. Misalnya dai-dainya, ya, tokoh-tokoh agamanya. Yang kita lihat Rasulullah, para sahabat, para ulama, ya, ilmunya di situ. Makanya ada hadis al-bazadzatu minal iman, kesederhanaan itu bagian dari iman, bersikap sederhana. Ya, mungkin kita termasuk orang yang dilebihkan harta, silahkan beli, namun diingat tidak perlu sombong, ujub, bangga diri, merendahkan orang lain. Silahkan seperlunya saja, dan lebih baik lagi dia bisa menahan, digunakan kelebihan harta itu untuk fisabilillah, ya, untuk membantu orang lain, karena semuanya itu adalah ya ujian. Kemudian disebutkan di sini ada sebuah syair yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, laqad ahsanal qail, sungguh telah berbuat baik orang-orang atau orang yang mengatakan ini, yaitu dari ucapan syair. Inna lillahi ibadan futana,
Talaqud dunya wa khaful fitan. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Nah, ini yang tadi kita sebutkan ya. Belakangnya diakhiri huruf na. Wa khaful fitana lihayyin watana wa fiha sufuna. Nah, ini dalam syair namanya tadi qafiyah. Kesesuaian huruf di akhir kalimat yang semuanya diakhiri dengan huruf yang sama. Nah, ini sekali lagi untuk menarik orang-orang yang mendengarkannya sehingga apa yang diucapkan itu semakin indah dan semakin memikat. Ini kalau kita artikan para jamaah rahimahullah taala, sungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Futona itu adalah dari kata fatona. Ya, Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Nah, terus orang yang cerdas itu seperti apa? Tolakud dunya. Tolaku artinya tolak, menceraikan dunia. Sanggup ini? Langsung talak 3. Ya, saya ceraikan dunia, talak 3. Walaupun di situ istilahnya cerai langsung mengatakan kamu saya cerai langsung 3 kali, itu tetap jatuh ya 1 kali. Ya, intinya di sini orang yang cerdas adalah tolakud dunya wa khaful fitan. Orang yang cerdas di antara hamba-hamba Allah itu yang menceraikan dunia, udah saya talak dunia ini. Ya, dan mereka takut akan fitnah. Takut akan fitnah dunia. Min syubhat wa syahwat yang di kitab Al-Ubudiyah. Jadi semoga apa yang kita bahas di Jumat ini ada kesesuaiannya. Ya, kemudian dikatakan lagi nadharu fiha falamma alim. Orang-orang yang cerdas ini melihat di dunia itu falamma alimu, ketika mereka mengetahui annaha laysat lihayyin watana, bahwasanya dia melihat dunia itu ya bukan tempat tinggal abadi manusia. Laysat lihayyin, melihat dunia bukan tempat hayy, bukan tempat hidup watana yang abadi selamanya. Ya, inilah orang-orang yang cerdas. Ya, waja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mal. Kemudian dijadikanlah dunia itu lujjatan. Ya, lujjah itu sebagai lautan, dan menjadikannya salihal a'mal, sebagai ya sarana atau tempat untuk beramal soleh. Fiha sufuna, yang di situ ada kapal-kapalnya, ada perahu-perahu yang menyampaikannya ke negeri akhirat. Jadi digunakanlah dunia itu sebagai lautan, yang lautan itu dia menaiki kapal itu diisi dengan amal soleh yang menyampaikannya ke negeri akhirat. Ya, semoga ada gambarannya. Kita ulangi ini. Bagus ini syairnya. Jadi Allah memiliki ibad dan futona. Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Siapakah mereka? Mereka yang tolakud dunya wa khaful fitan, yang menceraikan dunia, yang mentalak dunia dan takut akan fitnahnya. Nadharu fiha falamma alimu. Ya, orang-orang yang cerdas ini melihat di dunia, dan ketika mereka sadar tahu annaha laysat lihayyin watana, bahwasanya dunia itu bukan tempat hidup abadi selamanya. Waja'aluha atau ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mal fiha sufuna. Ya, kemudian dijadikan dunia itu sebagai lautan ibaratnya, kemudian dia beramal soleh, menaiki kapal perahu yang menyampaikannya ke negeri akhirat. Ya, itulah yang diucapkan oleh syair yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi. Kemudian wa idza kana haluha ma wasaftuhu wa haluna wa ma khuliqna lahu ma qaddamtuhu fa haqqo 'alal mukallafi an yadhhaba bi nafsihi madhhabal ahyar. Ya, jika keadaannya seperti itu yang aku terangkan. Tadi kan beliau menerangkan ya, diciptakan manusia dan jin untuk ibadah. Kemudian didorong untuk bersikap zuhud. Kenapa? Dunia itu fana. Dunia itu bukan tempat abadi. Orang yang paling cerdas adalah orang yang bersikap zuhud. Orang yang berakal adalah orang yang ahli ibadah. Orang yang bahasa kita mungkin ya, orang yang waras itu adalah orang yang beribadah. Berarti orang yang nggak ibadah nggak waras. Ya, kenapa? Karena akalnya ini ada sesuatu, ada syubhat dan syahwat tadi. Ya, adapun orang yang mengerti, dia akan takut dengan fitnah dunia, dia akan menghindar, walaupun memang dia mampu untuk menikmati dunia. Dan disitulah zuhud. Ya, karena dia tahu bahwasanya dunia adalah seperti lautan yang menyampaikannya ke negeri akhirat. Atau bahasa kita yang sering dengar, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu sawah ladang
yang akan kita panen hasilnya di akhirat. Ya, jika keadaan seperti itu yang aku terangkan, kata Imam Nawawi, dan tujuan kita diciptakan seperti yang aku terangkan tadi, kata beliau, maka fahaqqa 'alal mukallafi an yadhhaba bi nafsihi madhhabal akhyar. Maka wajib bagi seorang mukallaf untuk membawa dirinya menuju jalan orang-orang yang terpilih, akhyar, orang-orang yang terpilih. Wa yasluku maslaka ulin nuha wal absar, dan menempuh jalan orang-orang yang cerdas dan berakal. Tadi orang yang cerdas, orang yang berakal itu adalah ahli dunia, bukan ahli ibadah dan ahli zuhud. Ya, wa yata'ahadu lima asyartu ilaihi, dan dia akan bersiap-siap terhadap apa yang aku sebutkan. Wa yahtamma bima nabbahtu alaihi, dan selalu memperhatikan apa yang aku ingatkan di kitab beliau ini. Jadi beliau mengisyaratkan ini itu tentang ahli ibadah, tentang ahli zuhud, tentang fana dunia dan seterusnya. Wa aswabu tariqin lahu fi dzalika wa arsyadu ma yaslukuhu fil masalik atau minal masalik. Dan aku tunjukkan jalan yang paling benar hal itu ya untuk diterapkan ya, yaitu kembali kita ulangi, yaitu jalan yang paling benar untuk ahli itu dan menerapkan adab menurut ya, yaitu hadis-hadis yang sahih dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian wa ta'addubu bima sahha an-nabiyina sayyidil awwalin wal akhirin. Tadi artinya yaitu mempersiapkan dengan membaca hadis-hadis dari sayyidil awwalin wal akhirin, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aqrabis sabiqin al-lahiqin salawatullahi wa salamu alaihi wa ala sayyidin nabi. Ya, kemudian beliau mengatakan wa qad qala Allah taala, jadi beliau ingin membantu kita, membimbing kita melalui hadis-hadis yang sahih ya, agar kita dituntun menuju ya jalan pilihan orang-orang yang terpilih, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berakal, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang zuhud di dunia, orang-orang yang takut akan fitnah dunia, orang-orang yang menjadikan dunia itu hanya sarana, bukan tujuan. Dengan menempuh atau membaca menurut ya hadis-hadis yang beliau sampaikan, yang hadisnya sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bersalawat kepada Nabi dan mendoakan ya Nabi dan seluruh ya para Nabi yang lainnya. Kemudian beliau membawakan dalil wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa sebagai bentuk ta'awun. Beliau menyusun kitab ini sebagai bentuk ta'awun, kurang lebih seperti itu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam urusan kebaikan dan takwa. Wa qad shahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi. Dan telah sahih hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Dan bentuk pertolongan ini bukan hanya dengan harta, ya bisa dengan bimbingan, nasihat, petunjuk, pengajaran. Ya mungkin bisa kita ambil faedah beliau ingin yang menolong saudara-saudara kaum muslimin dan kita, yaitu dengan bentuk buku ini, sehingga kita terbimbing jalan kita menuju jalan orang-orang yang pilihan. Makanya tadi wallahu fi 'aunil 'abdi maka al-'abdu fi 'aunil akhi fi 'auni akhi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong ya saudaranya. Kemudian juga dari hadis man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'il. Siapa yang menunjukkan kebaikan maka dia mendapatkan pahala seperti yang mengamalkannya. Bayangkan kitab ini, kitab Riyadhus Shalihin, hadisnya yang kita sebutkan kemarin sekitar 1987-an. Itu diamalkan oleh seluruh umat, seluruh negeri. Ya, lalu bagaimana ya pahala yang berlimpah ruah, yang ghairu mamnun, tidak terputus-putus mengalir kepada yang menunjukkannya, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah. Nah, belum lagi guru-gurunya, belum lagi para sahabat, dan semuanya bermuara ke Rasulullah SAW. Makanya tidak perlu kirim apa ya? Ya kirim apa ini? Kirim pahala ya ke hadrat Nabi SAW. Tidak. Setiap kita ibadah itu sudah mengalir pahalanya ke Nabi SAW. Ya, maka bilaulah khairul anam, sebaik-baik manusia. Ya, kemudian disebutkan lagi man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu min zalika min ujurihim syai'a. Siapa yang menunjukkan kepada petunjuk, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang
mengamalkannya, mengikutinya, tidak dikurangi dari pahalanya sedikit pun. Nah, berarti terus mengalir. Maka ini semangat ya untuk menunjukkan kebaikan. Wa annahu qala li Ali radhiyallahu anhu, dan beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, fa wallahi la ayyahdiallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, seandainya dengan tanganmu Allah memberikan hidayah kepada satu orang saja, maka itu lebih baik daripada onta merah, kendaraan paling mewah pada waktu itu. Ini keutamaan sangat besar. Ini jadi bila ingin menunjukkan ta'awun ya, untuk membantu menolong ya agar umat ini terbimbing ke arah jalan yang lurus, jalan yang benar. Ya, dengan dalil tadi, semoga itu bagian dari yaitu sabda Nabi SAW, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salati. Jika anak manusia atau manusia meninggal, maka terputus amalannya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, sedekah yang mengalir, yang dibangun masjid, ya pondok pesantren atau hal yang bermanfaat. Nah, beliau tidak dengan harta, tapi dengan ilmun yuntafa'u bih, dengan ilmu yang dimanfaatkan, dengan tulisan beliau yang diterima di seluruh umat. Nah, tinggal kita ini memilih yang mana. Di lanjutan hadis itu, wa waladin solihin yadaulah. Beliau tidak memiliki anak, tapi murid-murid beliau adalah ya anak-anak yang selalu mendoakan. Ya, kita juga termasuk murid ini, mendoakan guru-guru kita. Ya, makanya guru ya, jika itu ikhlas, maka itu adalah profesi yang mulia yang akan terus mengalir. Setiap ucapan itu akan membawa pahala kalau dia ikhlas, walaupun gajinya nah, monggo dijawab sendiri. Insya Allah gajinya tadi qanaah nih, gajinya qanaah, zuhud, dia akan merasa cukup. Ya kan, anjuran dari Imam An-Nawawi ngajak kita zuhud, bukan bermewah-mewah dunia. Kemudian beliau fara'aitu, lanjutannya, fara'aitu an ajma'a mukhtasaran minal ahaditsi shahihah. Kemudian aku menyusun, melihat untuk menggabungkan ringkasan-ringkasan dari hadis-hadis yang sahih. Nah ini ya, kita bawakan komentar yaitu Syekh Albani. Ini yang terjemahan ya. Ini mungkin ada yang pernah memiliki kitab ini. Ini terjemahan kitab Riyadhus Shalihin yang sudah ada takhrij Syekh Albani. Nah, adapun ini terjemahan diterjemahkan oleh Ustadz Agus Hasan Basri ya, dan adik beliau yaitu Ustadz Syuaib Al-Faiz As-Sanawi, yaitu jazakumullahu khair atau jazakumullahu khairan. Ini cetakan ketiga nih, 2004. Cetakan kedua tahun 2004. Berarti 20 tahun yang lalu lebih. Silakan ya. Mungkin cetakan sekarang sudah beda. Kalau ini terbitan Duta Ilmu Surabaya. Ya, ada yang berbahasa Arab ya. Kita gabungkan di sini. Ini hanya contoh nih, silakan. Ada yang kitab Riyadhus Shalihin dengan takhrij Syekh Albani sudah ada terjemahnya, yaitu dua ustadz kita dari Al-Ustadz Agus Hasan Basri dan adik beliau Ustadz Faiz, jazakumullahu khairan. Jadi wa hafizahumullahu wa ra'ahuma, Allahumma amin. Jadi Syekh Albani mengomentari yang dimaksud Imam An-Nawawi beliau meringkas dengan hadis-hadis yang sahih. Sekali lagi disebutkan ya di takhrij beliau, itu yang dimaksud adalah hadis-hadis yang sahih tapi menurut istilah ulama dahulu. Ya. Karena kalau kita melihat definisi hadis yang sesuai ilmu mustalah hadis, itu kan terbagi menjadi hadis apa nih? Sahih, ya, kemudian ada sahih li ghairihi, ada sahih li dzatihi, ada hasan li ghairihi, ada hasan li dzatihi, yaitu yang semuanya terkumpul, semuanya hadis yang sahih, makbul maksudnya. Nah, maka di sini dikomentari oleh Syekh Albani yang dimaksud hadis sahih yang menurut Imam Nawawi dia terkumpul hadis sahih dan hadis hasan. Jadi kita nggak usah bingung ya, hasan dan sahih itu semuanya makbul, semuanya diterima. Nah, makanya menurut istilah beliau Imam An-Nawawi di zaman ketika itu menyebutkan itu yang dimaksud adalah hadis-hadis sahih, yaitu terkumpul di sana ya sahihnya ya hasannya. Sahih tadi ada sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi, yaitu hadis-hadis hasan terangkat menjadi sahih li ghairihi. Demikian juga hadis dhaif
kalau terkumpul menjadi kuat menjadi hasan li ghairi. Ya. Kenapa? Ini agar kita tidak bingung ya. Nanti ternyata hadisnya hasan. Oh, katanya sahih. Itu menurut kita ya, karena kita mungkin terbawa di istilah zaman sekarang. Adapun di zaman dulu yang sahih itu ya hasan ya sahih. Ya, yang sahih itu ya hasan, yang hasan itu ya juga sahih. Ya, adapun istilah itu baru diistilahkan oleh Imam At-Tirmidzi mengikuti guru beliau yaitu Imam Al-Bukhari. Barulah dibagi menjadi hadis makbul dan hadis mardud. Ya, makbul di situ termasuk hasan, termasuk sahih dan hasan. Yaitu ya. Jadi itu sedikit komentar dari Syekh Al-Albani. Demikian juga lanjutannya kata Imam An-Nawawi, mustamilan ala ma yukawwinu tariqan li sahibihi ilal akhirah. Hadis-hadis yang terkumpul dari sahih dan hasan, ya, itu berisi pedoman-pedoman yang akan menerangkan bagi orang-orang yang membacanya menuju negeri akhirat. Tambahan sedikit lagi para jamaah dirahmati taala yang pernah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya apakah kitab Riyadhus Shalihin yang hadisnya tadi berjumlah kurang lebih 1587, apakah itu semuanya hadis sahih? Tidak ada satupun hadis yang dhaif. Apakah semuanya itu ya sahih ya hasan, nggak ada yang dhaif? Ya, maka jawabannya ada yang dhaif. Kenapa? Telah kita sebutkan kemarin dari penjelasan para ulama, yaitu itu menunjukkan ketidaksempurnaan. Ya, ketidaksempurnaannya seseorang karena kullu bani Adam ya khata. Ya, Allah tidak menginginkan kesempurnaan kecuali ada pada kitabnya. Ya, maka di sini penjelasannya ada sekian puluh hadis, 90-an hadis yang dhaif, namun tadi kalau dikumpulkan jalan-jalannya itu dengan syawahidnya, dengan jalannya, maka akan terangkat menjadi hasan li ghairihi sehingga sahih lagi. Ya, dan tersisa hanya 40-an hadis. Bahkan di takhrij ini Syekh Al-Albani, monggo bagi yang punya itu disebutkan nomornya, nomor ini kalau dihitung sekitar 40-an. Ya, ini di mukadimah ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani nomor-nomornya. Nanti perhatikan hadis ini. Itu yang hadisnya benar-benar dhaif yang tidak bisa terangkat menjadi hasan li ghairihi. Nah, ini maka kita harus waspada. Makanya kita butuh syarah ya agar kita tidak langsung menerima mentah-mentah. Walaupun kalau dibandingkan dengan hadis yang sahih itu hanya sedikit, 1580 ya 87 dibanding 40-an. Ya. Kemudian dijelaskan kenapa beliau kok menyantumkan hadis yang dhaif nih. Ini sedikit aja nih. Kalau kita bacakan dari komentar Syekh Al-Albani. Jadi Imam An-Nawawi kita husnudzon kepada beliau. Kenapa beliau mencantumkan hadis yang dhaif itu yang sebenarnya kalau mungkin beliau mentahqiqnya pasti beliau tahu. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi beliau bersandar kepada tahsin atau ya tahsin dari Imam At-Tirmidzi. Misalnya Imam Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Udah. Ya bersandar kepada ucapan Imam At-Tirmidzi. Padahal Imam At-Tirmidzi ini hanya nukilkan ya, bukan berarti ini paham hadis nih, hanya nukilkan apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani. Tahsin dari Imam At-Tirmidzi itu mengandung tasahul. Apa itu tasahul? Bermudah-mudahan. Yang tidak selayaknya orang yang mengerti hadis untuk tidak menerima begitu saja, maka harus diteliti. Dan salah satu ulama yang meneliti itu adalah Syekh Al-Albani. Ya, dalam kitab-kitab beliau mentakhrij ya kitab-kitab dari Sunan At-Tirmidzi dan ketemu hadisnya yang sahih. Itu yang pertama ya. Sebabnya adalah Imam An-Nawawi bersandar kepada tahsinnya dari ya Imam At-Tirmidzi. Kemudian yang kedua, beliau bersandar dengan sukutu Abu Dawud. Jadi kalau wasakata Abu Dawud misalnya, Abu Dawud mendiamkannya bahasanya. Nah, yang didiamkan oleh Abu Dawud itu bukan berarti hadisnya ya sahih, tapi ada yang harus diteliti. Yang intinya kurang lebih sama. Diamnya Abu Dawud dan tahsinnya Imam At-Tirmidzi itu harus diteliti ulang lagi. Dan ketemu, ini hanya menukilkan ya sekali lagi, di situ harus diteliti lagi orang yang ahli hadis, maka ketemu di situ hadisnya dhaif dan tidak bisa terangkat. Seandainya ya Imam An-Nawawi, ini juga saya nukilkan kurang lebih maknanya, Imam An-Nawawi mentakhrij pastilah ketemu ya, yaitu kedhaifan hadis tersebut. Yaitu yang menyebabkan
ada kumpulan beberapa nih di hadis-hadis sekitar 40-an itu hadisnya apa nih? Dhaif. Namun sekali lagi itu tertutup dengan hadis yang sahih ya, yang kemudian juga terangkat, yang nanti akan juga dijelaskan ya bagaimana kita memposisikan hadis itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Ini masih muqaddimah sebenarnya. Kalau kita bacakan dikit lagi ya, semoga ini cukup. Kalau tadi intinya nih kita tahu bahwasanya di hadis yang terkumpul dari Riyadhus Shalihin itu sekitar 1987, 90-an itu hadisnya dhaif namun terangkat, dan 40-an yang benar-benar dhaif yang tidak bisa terangkat menjadi sahih. Kemudian isinya apa? Ya isinya kurang lebih ya, setelah beliau atau yang kalau kita baca ini ya, isinya adalah menunjukkan kita ke negeri akhirat, menggiring kita agar kita zuhud ya, agar kita menempuh adab-adab lahir dan batin kita ya, mentarhib jiwa kita, mendorong kita untuk beramal soleh, menakut-nakut kita untuk menghindar dari api nerakanya Allah Ta'ala, dan juga semua jalan-jalan yang menuju ahli ibadah, ahli zuhud. Di situ ada riyadhatun nufus, mengolah jiwa, ada memperbaiki akhlak, ada taharatul qulub, membersihkan hati, wa ilajuha, mengobati hati, wa siyanati al-jawarih wa izalati i'wajiha atau i'wajiha, yaitu mengobati amalan perbuatan dan meluruskannya dari kebengkokan, dan seterusnya dari tujuan-tujuan ahli ibadah, orang-orang yang zuhud di dunia, orang-orang yang ahli ibadah. Itu ya. Jadi beliau berusaha untuk memilih hadis yang sahih yang tadi sudah kita terangkan. Kemudian yang kita pilih dari syarah penjelasan itu adalah syarah penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Walaupun sekali lagi banyak ya kitab syarah Arba'in atau syarah Riyadhus Shalihin. Ada Bahjatun Nazirin ya dari Syekh Al-Hilali, dan juga dari para ulama yang lain. Namun kita ambil yang lebih familiar di tengah-tengah kita, yaitu syarah ya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Semoga dimudahkan kita untuk istiqomah, dan semoga kita diberikan hidayah Allah Ta'ala yang meniti jalan yang ditunjukkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya ini, sehingga kita benar-benar berada di Riyadhus Shalihin, taman orang-orang soleh yang selalu berjalan ya dalam kezuhudannya menuju negeri akhirat. Allahumma amin. Ya mungkin itu ada yang ditanyakan. Cukup ya. Insyaallah kita mulai nanti di bab ikhlas dan seterusnya. Ini kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد